الفاتحة بين تعليم وتعلم والنفع والإفادة والاستفادة إلى رمسان الكتاب السيد أحمد زين دحلان وأصوله وفروعه إلى أرواح والدينا والإماماتنا وأمات المسلمين الله ضاشم المغفرة الجنة ويخدم لنا ولكم من في خير وحسن وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وفي حديث طويل إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لا يتقبل الله من تارك الصلاة صومه ولا صدقته ولا حجه ولا عمله ولا زكاته وتارك الصلاة ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وتارك الصلاة ينزل عليه كل يوم وليلة ألف لعنة وألف سخط وأن الملائكة يلعنونه من فوق 7 سماوات إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث طويل disebutkan di dalam hadis yang panjang anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad kekasih Allah, la yataqabbalullah min tariki shalah, Allah tidaklah menerima daripada orang yang meninggalkan salat, saumahu puasanya, wala sadaqatahu dan juga sedekahnya, wala hajjahu tidak diterima juga hajinya, wala amalahu dan juga tidak diterima amalnya, wala zakatahu begitu juga zakatnya tidak diterima. Kemarin sudah dijelaskan kholat itu adalah kunci daripada semua amal kita. Kalau salat kita bagus maka semua amal kita akan diterima oleh Allah. Karena itu Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ada orang meninggalkan salat maka semua amalannya tidak diterima. Sekalipun dia banyak puasa tidak diterima, banyak sedekah tidak diterima, setiap tahun haji tidak diterima, amal apapun zakatnya ia lakukan tidak diterima. Karena itu kuncinya adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Wa tarikus shalah mal'unun fit taurati wal injili waz zabur wal furqan. Orang yang meninggalkan sholat itu terlaknat. Ada di kitab Taurat disebutkan, kitab Injil disebutkan, kitab Zabur disebutkan, begitu juga di Al-Quran. Orang yang meninggalkan sholat itu mereka adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarikus shalah yanzilu alaihi kulla yawmin wa lailatin alfu la'natin wa alfu sakhatin. Orang yang meninggalkan sholat turun kepadanya setiap hari dan setiap malam 1000 laknat dan 1000 murka Allah. Wa annal malaikata yal'anunahu min fawqi 7 samawat. Sesungguhnya para malaikat mereka melaknat orang yang tidak sholat dari 7 langit. Jangan main-main. Bukan hal yang remeh meninggalkan sholat itu ya. Laknat Allah akan diturunkan kepadanya. Bukan 1 laknat tetapi 1000 laknat Allah turunkan kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya Muhammad,
Tarikus salam lahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, orang yang meninggalkan salat, dia tidak mendapatkan bagian kamu, bagian syafaatmu, dan dia juga bukan termasuk umatmu. Mau berharap syafaat Nabi dari kiamat, jauh. Nabi enggak mau memberi syafaat orang yang tidak sholat. Mau ikut bergabung dengan umatnya Rasulullah, ditolak. Bukan termasuk umat Kanjeng Nabi. Kenapa? Tidak mau sholat. Ini harus kita camkan kepada anak kita, keluarga kita. Jangan sampai ditinggalkan itu sholat. Bahaya. Ancamannya sangat besar. Tarikus shalah la yu'adu fi maradih wa la yutba'u fi janazatih wa la yusallamu alaihi. Orang yang meninggalkan sholat tidak dijenguk ketika dia sakit. Tidak berdosa kita enggak menjenguk. Kenapa? Dia enggak sholat. Wa la yutba'u fi janazatih, kita enggak hadir jenazahnya enggak apa-apa. Wala yusallamu alaih, tidak usah diberi salam kepada dia. Kenapa? Ini orang termasuk ghairu muhtaram. Ya, berat hukumannya orang enggak salat itu berat. Wala yu'akalu wala yusyarab, tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum-minum bareng. Wala yusahab, tidak usah ditemani. Wala yujalas, tidak usah dibuat teman duduk. Ya. Kenapa? Wala dinalahu wala amanatalahu, agamanya sudah enggak ada, sudah lepas, dia tidak memiliki amanat. Wala hadzalahu fi rahmatillah, dia enggak mendapatkan bagian daripada rahmat Allah. Wa huwa ma'al munafiqin fid darkil asfali minan nar, dia nanti bersama orang-orang munafik ada di bagian bawah daripada neraka. Berat ini. Orang enggak sholat dengan sengaja, suruh tobat. Kalau enggak tobat, dipenggal dia kepalanya. Ini hukum Islam, orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Ya. Berat sekali orang yang enggak sholat. Tarikus shalah yudha'afu lahul adzabu dhifain. Orang yang meninggalkan sholat, azabnya dilipat gandakan. Azabnya dilipat gandakan. Siksaan orang yang enggak sholat itu 2 kali. Jadi kalau dia berbuat dosa dan dia orang enggak sholat, nanti siksanya dilipat gandakan 2 kali. Kalau dia sholat, berbuat dosa, itu adabnya 1. Kesalahan itu adabnya 1. Kecuali kalau orang itu tidak sholat, 2 kali adabnya. Wa ya'ti yaumal qiyamah wa qad ghullat yadahu ila unuqih. Dia datang di hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu ada di kepalanya, ada di lehernya. Jadi tangannya dibelenggukan ada di lehernya. Wal malaikatu yadribunahu, malaikat memukul dia. Wa tuftahu lahu jahannam, dibukakan baginya pintu jahannam. Fayadkhulu fi babiha kasahmi, maka dia masuk melalui pintu jahanam tadi itu kasahmi, seperti anak panah, langsung dilemparkan seperti orang melemparkan anak panah. Fayahwi ila ala ra'sihi 'inda Qarun wa Haman fid darkil asfali minan nar, maka dia tersungkur kepalanya kumpul bersama Qarun dan Haman di dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Ya, kumpulannya nanti bersama Qarun dan Haman ada di api neraka. Ini hadis Nabi. Ya, bukan perkataan orang soleh, tetapi ini asli daripada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Jibril, yang langsung Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad. Tarikus shalah idza rufa'atil luqma ila fi qalat lahu la'anakallah ya aduwallah ta'kul rizqallah wa la tu'addi faraidah. Ketika orang yang meninggalkan sholat,
ketika dia makan, mengangkat suapan ke mulutnya, maka makanan tadi ngomong kepada orang tadi itu, laknat Allah atas kamu wahai musuh Allah. Engkau memakan rizki Allah, tetapi kamu tidak melaksanakan kewajiban Allah. Ini makanan, minuman, sebetulnya dia nggak mau. Justru dia melaknat kepada orang yang tidak sholat ini. Dikatakan, wahai musuh Allah, engkau memakan rizki Allah, tetapi engkau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Qati'us shalah yatabarra min fi jasadih. Orang yang meninggalkan sholat, baju yang ia pakai, ia menjauh, artinya membebaskan diri daripadanya. Wa yaqul, dan dia berkata, pakaian tadi itu ngomong kepada orang yang enggak sholat tadi itu, laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Kalau seandainya Tuhanku tidak menyuruh menempel kepada bagian badanmu, maka aku akan lari kepadamu. Sebetulnya pakaian itu, baju yang dipakai orang enggak sholat, itu sebetulnya kepingin lari, enggak kepingin dipakai oleh orang yang enggak sholat. Karena memang Allah enggak apa-apa, suruh pakai. Baju ini sebetulnya enggak mau, ya, ingin melarikan diri sebetulnya. Qati'us shalah idza kharaja min baitih. Orang yang enggak sholat ketika keluar daripada rumahnya, qalal bait, rumah tadi berkata, mendoakan kepada orang yang enggak sholat tadi itu, la sahibakallahu fi safarik wala khalafaka fi ithrik wala a'adaka ila ahlik salima. Allah tidak menemanimu di dalam perjalananmu. Artinya Allah tidak akan menjaga perjalananmu. Wala khalafaka fi ithrik, dan Allah tidak menjaga orang yang kau tinggalkan. Rumah yang kau tinggalkan, harta yang kau tinggalkan, Allah tidak menjaga. Wala a'adaka ila ahlik salima, dan semoga engkau tidak kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Masya Allah. Ayat ini, ya, semuanya mendoakan, nggak ada yang doa baik. Doa jelek semua. Baju kita doa jelek, rumah kita doa jelek, bumi yang kita duduki doa jelek. Kalau kita keluar daripada rumah, orang yang nggak sholat, rumah tadi mendoakan, semoga Allah tidak menyertaimu, semoga Allah tidak menjaga orang yang ditinggalkan, dan semoga kamu tidak kembali dalam keadaan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu salat itu betul-betul dijaga. Kalau salat itu kita jaga dengan baik, maka kita insya Allah menjadi orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Bagaimana kemarin Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, kalau seseorang menjaga salat, maka salat tadi akan mendoakan kepada kita, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku. Insya Allah kita menjadi orang yang selamat, selamat daripada malapetaka, selamat daripada bala, pulang dengan selamat. Karena itu pentingkan sekali yang serius di dalam masalah salat. Qati'us shalah mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatih. Orang yang meninggalkan salat, hidupnya mendapat laknat, begitu juga setelah dia mati, dia mendapatkan laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Qati'us shalah yamutu yahudiyan wa yub'atsu nasraniyan. Orang yang meninggalkan salat, dia meninggal dalam keadaan Yahudi, dan dia dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Ya, artinya sangat miris sekali kalau orang itu enggak sholat. Khawatir imannya itu dicabut oleh Allah. Memang orang sekitarnya enggak tahu dia meninggal dalam keadaan
kafir atau dalam keadaan iman nggak tahu. Lawang orang yang hidup ini taunya secara zahir. Orang yang meninggal itu semuanya pada datang, setan datang kepadanya, mendekati. Kenapa? Ini harapan terakhir. Harapan terakhir setan menggoda manusia. Ya. Setan menawari berbagai macam minuman. Dia dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, datang setan membawa minuman. Bagaimana kalau dia itu tidak didampingi oleh para malaikat? Justru setan lebih mudah untuk mempengaruhi iman seseorang ini. Ditawari air minum dengan syarat kau harus menyembah aku. Bagaimana? Ini dalam keadaan sangat haus, setan menawari air minum. Lah kalau sudah imannya tipis, imannya lemah, dia akan mau patuh terhadap ajakan setan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin secara zahir orang yang menyaksikan dia mati dalam keadaan Islam, tetapi Allah lebih tahu ternyata dia meninggal dalam keadaan kufur. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, salat dan salat ini sangatlah penting, ya, sangat penting sekali. Salat ini adalah yang menentukan kehidupan kita nikmat ataupun tidak, kehidupan kita nyaman ataupun tidak, kehidupan kita selamat ataupun tidak, salat. Karena itu, ya, jangan sampai kita sembrono di dalam masalah salat. Yang serius di dalam masalah salat, karena tidak ada kewajiban yang Allah langsung memanggil Nabi Muhammad kecuali salat. Kewajiban salat, kewajiban puasa Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Kewajiban haji, kewajiban zakat Allah melalui perintah melalui malaikat Jibril. Tetapi kewajiban salat langsung Allah memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepada Allah untuk mendapatkan perintah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman kita. Kita dijadikan orang-orang yang menjaga salat kita dengan baik, salat kita dengan khusyuk, sehingga salat yang dilakukan dengan khusyuk itu termasuk cara untuk majlabatul lirrizq, membuat rezeki kita lancar. Ya, disebutkan di keterangan kitab termasuk hal yang menarik rezeki yaitu salat dengan khusyuk. Ya, kita koreksi. Kalau misalnya mungkin rezeki kita parut, ya, gak lancar, jangan-jangan kita salatnya kurang khusyuk. Nah, coba kita perhatikan terus, kita jaga salat kita dengan cara khusyuk agar supaya semuanya urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.